berperang dengan pihak sana. Ya, tahu-tahu ketika jalan mengucapkan assalamualaikum, kami bagian daripada kalian. Terus gimana? Islam itu hati-hati betul. Islam itu hati-hati. Yang memang tidak langsung mudah percaya, tetapi harus tabayun. Tabayun, proses. Memang tujuannya kalian itu berjihad di jalan Allah. Cross check mereka ini siapa sih mereka ini sebenarnya? Kok kemudian di tengah jalan mengucapkan salam, assalamualaikum. Karena masalahnya benar sekali. Rasulullah sampai bersabda kan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Masalahnya mencaci orang yang berstatus sebagai orang Islam itu bentuk kefasikan. Sementara kau berani memerangi orang Islam, kufrun itu untuk kekufuran. Orang Islam berperangi itu bentuk kekufuran. Kalau dicaci, dihina, yang ngomong berarti orang fasik. Jadi kalau ada orang kok mencaci, mencela orang muslim, fasik. Makanya kecuali orang muslim ini, ya karena hal tertentu melakukan kejahatan, kemudian kita caci dengan cacian yang standar, misalnya yang makruh. Tapi orang muslim kok dicaci, dihina, dicemooh, yang ngomong itu pasti orang fasik. Orang muslim kok diperangi, dibunuh, itu apa? Bisa menunjukkan apa bentuk kekafiran dia. Apalagi kemudian menyebut kamu bukan Islam ya, kamu kafir. Padahal dalam hadis apa mengkol dari akhihi ya kafir, apa Rasulullah hadumah. Kalau ada orang biha hadumah, kalau ada orang mengatakan kepada saudara muslimnya, hei kafir, mesti kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satunya. Orang muslim disebut kafir, maka kemudian kalimat muslim itu kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satunya. Apakah yang menuduh atau yang dituduh? Nah, ini bahayanya mengatakan orang lain dengan kata kafir. Kafir namanya. Kafir namanya. Orang Islam disebut kafir. Maka kalimat kafir itu kalau yang dituduh itu ternyata muslim, maka yang kafir yang menuduh. Tapi kalau memang faktanya yang dituduh itu kafir, ya tidak. Tapi masalahnya kalau ada orang mengatakan kepada orang lain dia kafir, itu pasti ada yang kafir. Apakah yang menuduh yang kafir atau yang dituduh yang kafir? Termasuk gegabah, namanya menganggap orang lain musyrik, syirik. Kamu telah musyrik ya, kamu telah syirik ya. Keluar dari Islam. Maka kemungkinan besar apakah yang menuduh syirik itu yang akan menjadi syirik ataupun yang tertuduh yang syirik. Hati-hati. Ini Rasulullah itu Masya Allah. Rasulullah itu mewanti-wanti betul. Al-Quran sendiri mengatakannya. Al-Quran mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi idza darabtum fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bepergian di muka bumi berjihad di jalan Allah, kemudian pada taqulu liman alqa ilaikumussalam alastamu mu'minina. Itu dulu pernah terjadi kasusnya Sayyidina Khalid bin Walid dengan jalan, lalu nampak banyak sekali kelompok yang kemudian membawa pedang. Terus Khalid bin Walid nanya, kalian ini siapa katanya? Oh, kami adalah orang yang kemudian mempercayai Muhammad dan Muhammad, kami membenarkan Islam, kami membangun masjid itu. Kata Khalid bin Walid, kalau begitu letakkan senjata kalian. Mereka tidak mau meletakkan senjata. Kenapa tidak mau meletakkan senjata? Karena kami sedang bertikai dengan satu suku. Kalau kami lepaskan senjata kalian, berbahaya kami. Sama Khalid bin Walid dibunuh. Sama Khalid bin Walid apa?
dibunuh. Sebagian sahabat nggak mau melakukan apa yang dilakukan pada Sayyidina Khalid bin Walid. Dilakukan sama Rasulullah apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Maka kemudian Rasulullah sampai 2 kali mengatakan, saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Ya Allah, saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Jadi Rasulullah nggak tanggung jawab. Dan semua kamu tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid waktu itu maksudnya jaga-jaga. Katanya Islam, mengaku iman kepada Nabi Muhammad, bangun masjid, tapi kemudian disuruh meletakkan senjata tidak mau. Itu jangan-jangan nanti kalau mereka percaya aja nanti main di belakang kemudian kami ditebas itu bahaya. Gak mau lepas senjata, jadi berani dibunuh. Ya namanya ijtihad ya, ijtihad ya. Bukan Khalid bin Walid mengatakan mereka ini kafir, enggak. Tapi beliau ini apa? Jaga-jaga dengan hanya mengatakan kemudian kami beriman, suruh melepaskan senjata nggak mau, iman berpegang. Tapi kalau orang sekarang kayak orang dulu, ada yang kemudian membunuh itu oleh Rasulullah, seperti kisahnya Sayyidina Usama itu, yang kemarin di dalam ayat sebelumnya. Sayyidina Usama kemudian ketika perang berkecamuk, dadur, musuhnya kemudian senjatanya lepas, kan musuhnya senjatanya lepas, lalu kemudian mengucapkan la Muhammad Rasulullah, saya masih Sayyidina Usama tetap dibunuh, Sayyidina Usama dibunuh. Lalu kemudian Rasulullah tahu kalau Usama mau bunuh dia, sementara dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasul nanya Usama, kau tahu tak ya Usama, kamu membunuhnya Usama? Rasulullah itu saya takutnya kalau tidak dibunuh nanti kemudian dia membunuh dari belakang. Kau tahu tak ya Usama, katanya, kamu membunuh ya Usama? Rasulullah saya pikir la ilaha illallahnya itu tidak serius itu. Dibentak sama Rasulullah. Kau tahu tak Usama? Kamu membunuhnya Usama. Jadi ya Rasulullah, tapi kok situasinya gini. Waktu masih sama pegang senjata dia enggak syahadat. Setelah senjatanya lepas baru syahadat. Jadi saya khawatir syahadatnya itu enggak serius. Makanya kata Rasulullah, kenapa kamu kok tidak kemudian belah dadanya? Lalu kemudian hatinya itu kamu pastikan serius atau enggak itu? Kamu pastikan dalam hatinya itu serius atau tidak syahadat. Dalam riwayat kemudian orang nanya, Rasulullah kalau saya belah dadanya, riwayat yang lain, saya belah dadanya, apakah saya bisa tahu kalau dia itu serius atau enggak? Memangnya kalau kita ini menuduh, kamu syahadatnya murni atau enggak? Kayaknya enggak murni kamu ini. Kamu enggak serius dengan syahadatnya. Ya. Coba kamu belah dadanya, lalu keluarkan hatinya, biar tahu kalau murni atau enggak. Malah nanya, memangnya saya kalau belah dadanya, saya keluarkan hatinya, saya tahu murni atau enggak? Nah, kata Rasulullah, kamu sendiri gitu. Dibuka pun kamu tidak tahu, kenapa kamu tidak percaya sama yang sudah jelas? Yang sudah jelas apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sudah harus dijaga harga dirinya, harus dijaga hartanya, dijaga darahnya, harus dijaga. Makanya konsekuensinya Sayyidina Usama disuruh kemudian bertaubat dengan membayar denda berupa 100 ekor unta. Begitu berharganya nyawanya satu orang muslim. Masalah nanti serius tobat kan urusannya Allah. Nah, itu namanya ahlu bil fawaid, wallahu yatawallas sarair.
Kita ini memberi keputusan hukum itu tergantung dohirnya. Masalah urusan hati itu urusan Allah. Oh itu serius, kalau itu urusan Allah. Yang penting dohirnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama kita berangkat perang, kalau kamu berangkat perang, jumpa orang assalamualaikum, salam, Muslim bawalah. Tahu-tahu kemudian gak tanpa di cross-check, cuma modal salam, kemudian bunuh. Loh ini cuma modal salam ini bunuh harus kayaknya kafir ini. Langsung menuju apa? Kafir. Plus kamu mukminah, kamu ini bukan orang mukmin, dibunuh nggak boleh. Kalau bagian kalian pastikan dibunuh, tak boleh. Muslim atau tidak? Kenapa sih main bunuh saja? Tak tahu nggak alam ayat itu yang kamu cari kepentingan dunia. Wa innallahi mawalimu katsira. Kalau hanya kepentingan dunia itu apa? Di sisi Allah banyak sekali yang namanya mawalim, wanimah, rampasan harta banyak sekali di sisi Allah. Makanya orang Islam itu memang itu tadi kita itu sampai kapanpun berjihad tetap niatnya li'ilahi kalimat billah. Harus gitu. Maka berapa kali saya sampaikan bab jihad ini kan kita harus sampaikan berapa kali bahas bab jihad. Ya Sayyidina Ali ketika perang, lalu kemudian musuhnya lepas pedangnya, Sayyidina Ali mau tebas, diudah pula pedangnya Sayyidina Ali. Merah wajahnya Sayyidina Ali. Tapi malah gak jadi bunuh. Ini bukan Islam ini depannya ini bukan mengucapkan syahadat, bukan. Gara-gara dari Sayyidina Ali langsung jadi bunuh. Padahal dari sudah adu kekuatan. Tapi ketika musuhnya lepas senjatanya, Sayyidina Ali diudahi mukanya, merah wajahnya Sayyidina Ali, malah gak jadi bunuh. Makanya ditanya Ali, kenapa kamu gak jadi bunuh saya? Kata Sayyidina Ali, tadi saya berangkat ke sini ini karena menjalankan perintah Allah. Tapi kamu tadi meludahi muka saya, maaf saya. Jangan sampai saya ini membunuh makhluk Allah karena berdasarkan emosi. Bebas sekali. Untuk apa sebenarnya kita membunuh orang? Tidak ada kepentingan kecuali karena berdasarkan perintah. Tapi kalau emosi jangan bunuh orang. Makanya disebut laisa syadid bisur'ah. Inna syadid alladhi yamliku nafsahu indal qudr. Orang hebat itu bukan orang yang jago bulat atau Rasulullah. Tapi orang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia emosi. Yang di situ Rasulullah mengingatkan itu, biasanya paham emosi bisa mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل وأضل وأضل ما صلى عليه وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فابتغوا عرض الحياة الدنيا فعند الله
الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Para jemaah salat zuhur Masjid Nurul Islam dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa terbuka kembali untuk insyaallah melanjutkan kajian kita terkait dengan situasi dan kondisi pada saat berperangnya. Dalam surat An-Nisa kita sampai pada ayat 94 insyaallah. Pada sebelumnya kita bahas tentang namanya ambil foto. Yang perang itu situasinya tidak ingin membunuh, lalu kemudian akhirnya terbunuh. Niatnya tidak membunuh, tapi harus terbunuh. Padahal yang dibunuh ini bukan orang kafir, tetapi orang Islam, maka ada konsekuensi yang dimaksud dengan dalam hukum pidana. Lalu kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-94. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum apabila melakukan perjalanan siapa kalian fi sabilillah di dalam perang jalan Allah, fatabayyanu maka bertabayyunlah siapa kalian. Tabayyun cross-check teliti. Wala taqulu, dan janganlah mengucapkan kalian iman kepada orang al-qailaikum salam, yang menyampaikan ilaikum pada kalian assalam pada kalimat salam. Tidak boleh mengucapkan nama lasta mu'mina, kamu bukanlah orang mukmin. Tattaquna arda hayatid dunya, kalian membunuh mereka karena mengharap atau mencari bahasa Jawanya untuk dunia, mengharap kehidupan dunia. Fa indallahi fadhilun katsirah, maka adapun fa indallahi, maka di sisi Allah fadhilun, adapun rampasan-rampasan, jalan-jalan katsirah yang banyak. Kadzalika begitulah kuntum, ada siapa kalian dulu masa jadi min qablu, dari sebelum Islam. Faman maka memberikan kamu ina Allah sallallahu alaihi wasallam sekalian, katakan maka mengikilah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala ada Allah lima dengan sesuatu ta'maluna yang mengerjakan kalian, khabiran bidzat yang maha mengawasi. Jadi gini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi fatabayyanu. Idza darabtum fil ardi, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kata Allah, jika kalian melakukan perjalanan jihad di jalan Allah, jangan main jihad aja, jangan main bunuh-bunuh aja. Fatabayyanu, kalian harus cross check, harus teliti. Jangan sampai kemudian mentang-mentang berangkat jihad, jumpa orang, lalu kemudian main bebas saja dengan mengatakan ini musuh, ini kafir. Kemudian banyak hartanya bisa diambil untuk modal, ya nggak boleh. Kata Allah, fatabayyanu, kalian harus tabayyun, kalian harus cross check. Yang kalian tunggu itu siapa? Wala taqulu liman alqa ilaykumus
salam lastu mu'mina. Jangan sampai kemudian kalian mengatakan kalimat kamu ini bukan orang iman, padahal mereka sudah mengucapkan kata salam. Oh, ya. Mengucapkan kata salam. Dan jelas-jelas misalnya yang depan mengatakan assalamualaikum. Tahu-tahu kemudian kamu bukan orang iman. Tabtabuna ardhal hayatid dunya. Kamu melakukan hal itu ternyata tujuan kamu ini adalah mencari kepentingan dunia ini, orientasinya dunia. Kehidupan banyak rombongan, banyak membawa barang yang berharga, terus mengucapkan salam, assalamualaikum. Tahu-tahu masih 20 bulan. Nah, ini jangan begitu. Ini saking berharganya seseorang yang sudah berstatus sebagai orang mukmin. Meskipun kondisinya berangkat jihad, apalagi kemudian enggak jihad. Ini jelas-jelas mau berangkat jihad ke medan perang, di tengah perjalanan kemudian menjumpai orang-orang yang mengucapkan assalamualaikum. Terus gimana sikapnya kita? Ya, kita mau mendatangi musuh di satu tempat, nyampe di tempat tersebut, kemudian musuh mengucapkan apa? Assalamualaikum. Tabayun dulu, apa? Cross check, teliti. Jangan modal jihad fisabilillah kemudian terlintas dalam benaknya ini musuh ini kafir ini. Lastamu minna. Kamu bukan orang iman. Sebenarnya ada tujuan lain sebenarnya yang disebut dengan syahwatun khafiyah. Ada nafsu yang tersembunyi, nafsu terselubung, yaitu menginginkan hartanya. Ini bahaya. Tabtabuna ardhal hayatid dunya. Ngapain kok kamu mencari harta mereka? Fa indallahi maghanimun katsirah. Sementara di sisi Allah banyak sekali yang namanya maghanim, rampasan-rampasan jarahan, harta-harta itu banyak sekali di sisi Allah. Dan karena itu, karena kadang-kadang untuk mengikut kata Allah kan dulu kamu kan begitu modelnya. Dulu perang itu kan dulu memang mau merampas hartanya musuh. Ya, sekarang kan ya, mendatangi satu negara dengan alasan bla 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 bla, sebenarnya ingin merampas harta kekayaan negara tersebut. Alasannya aja disebut ini kelompok ekstrim, kelompok teroris ini. Sebenarnya orang asik sebenarnya hanya ingin merampas kekayaan mereka sebenarnya. Itu dulu kata Allah kadzalika kuntum min qabl. Itu kan dulu kalian sebelum Islam itu. Tapi kalau Islam, kamu datang ke satu daerah, lalu kemudian berjumpa dengan orang mengucapkan assalamualaikum, jangan main bunuh, jangan main bunuh, tabayun dulu. Pasti dulu mereka itu siapa? Tabayun. Jangan dikalahkan oleh kepentingan dunia. Tabayun, tabayun. Kalau hanya ingin cari harta yang banyak, di sisi Allah banyak betul mawalim itu bentuknya. Banyak sekali minta ada sama Allah. Fa inna Allaha mawalimu katsirah. Kawan Allah alaikum, dulu kalian itu kafir, kemudian berperang hanya ingin merampas apa? Kekayaan orang lain. Dulu modelnya kayak begitu, kemudian kawan Allah alaikum, Allah memberikan kalian karunia ngerti Islam. Islam tujuan jihad bukan itu. Islam itu tujuan jihad bukan untuk merampas kekayaan. Enggak ada itu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ingat kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui betul, mengawasi betul apa yang kalian kerjakan. Jangan modal bawa pedang berangkat ke Bapak. Main tugas musuh, hatinya kepingin duit. Ini akan awan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dunia. Nah ini kadang begitu itu. Makanya ketika Rasulullah ditanya, sebenarnya Rasulullah siapakah orang yang berjihad di jalan Allah itu, yang kemudian nanti akan kita kabarkan sebagai syahid ketika mati? Ya, Rasulullah maka ketika dimana tidak boleh orang yang berjihad untuk menegakkan kalimatnya Allah yang tinggi. Ya itu sudah berjihad ingin meninggikan kalimat Allah, itu mati ya syahid. Tapi jihad tujuannya cari duit, mana bisa menjadi apa? Syahid. Nah, apalagi memang nyata-nyata di depannya itu ada orang yang sudah berstatus sebagai muslim masih dibunuh, bukan? Itu bahaya. Karena kalau kita ini masuk pada era di mana kita harus berperang, mendatangi satu negara atau satu daerah yang penduduknya di situ ya namanya majemuk, ada yang agamanya ini, ada yang agamanya ini. Kita bunuh dia ini berarti apa? Membunuh karena emosi, sementara kita membunuh kesini sebenarnya karena perintah Allah. Ya, orang-orang yang kemudian memusuhi Islam, menolak Islam, menghalangi perjuangan Islam, itu kan yang dibunuh. Tapi kalau nggak ada kepentingan itu apa membunuh? Nah, sama kayak dalam membunuh binatang. Membunuh binatang itu kan kayak cecak, itu kan boleh dibunuh. Ya, membunuh binatang, cecak malah dapat pahala, sekali pukul mati dapat 100 pahala. Tapi kalau dipukul 2 kali baru bisa mati, dapat 50 pahala. Tapi kita membunuh cicak itu kan bukan karena bukan marah, bukan apa, dan karena perintahnya membunuh apa? Cicak. Sama kayak kita menyembelih ayam, kambing, itu karena dalam syariatnya diperintahkan waktu Idul Adha menyembelih seperti. Andai saja nggak ada perintah, nggak mungkin kita akan menyembelih. Atau karena kita dihalalkan bagi kita untuk mengkonsumsinya, ya gitu. Menyembelih bukan karena apa, tapi karena hukumnya halal. Tapi halal, ya nggak berani kucing, nggak berani dibunuh. Soalnya apa? Halal. Itu pun karena kepentingan. Tapi buat latihan kayak orang anjing mania itu, cuma latihan-latihan yang nggak boleh. Kata Rasulullah ada takhidul ruha wa Allah. Jangan kalian menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran. Ada orang latihan menembak, latihan memanah. Itu latihannya sama batu, lalu di depan tembak terus. Oh iya hebat, batu yang kena tembak hancur. Tapi jangan tikus hidup digantung, ditembak terus. Itu nggak boleh ya, latihan sama makhluk yang bernyawa. Sama kayak orang anjingannya itu, karena memang kamu maunya apa? Untuk kebutuhan hidup, mancing, halal untuk dimakan, ada apa? Itu latihan. Datang, pancing, lepas, pancing, lepas. Itu berapa kali ikan sariawan itu? Kan kasihan makhluk Allah, dibikin apa? Bibirnya, mulutnya dibikin luka. Itu kira-kira sariawan nggak bisa makan berapa hari itu. Masya Allah, makanya nggak boleh dalam Islam la tattakhidul ruha Allah. Jangan sampai menjadikan makhluk yang bernyawa itu sebagai sasaran latihan. Nggak boleh. Kalau mau latihan menembak, latihan memanah, sama apa? Benda-benda padat yang tidak ada rohnya, itu tidak masalah. Ya begitu aja, ajaran Islam itu luar biasa. Jadi jihad karena perintah, nggak ada perintah nggak mungkin membunuh karena perintah. Ada orang Islam dibunuh, ya ada. Kapan? Ya kalau sesuai perintah. Contohnya ada orang Muslim kemudian membunuh Muslim yang lain. Boleh nggak kita bunuh? Ya nggak boleh. Nunggu keputusan pengadilan hakim. Hakim menjatuhkan hukuman mancung. Boleh nggak kita mau memancungnya? Ya nggak boleh.